Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah, la quwwata illa billahi ma sya'allah. Al khairu kulluhu biyadillahi ma sya'allah. Kullu ni'matin minallahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, yang memberikan kesehatan dan kelapangan waktu, dan telah memberikan kepada kita anugerah, yaitu kita dapat melaksanakan sembahyang fardhu maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan berwirid, berzikir, berdoa, dan kita sempurnakan malam ini untuk menunggu waktu Isya dengan majlis ta'lim, majlis ilmu. Mudah-mudahan semua rangkaian amalan yang kita buat pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat serta para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tepat pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah, kita memasuki tahun baru, yang mana pada malam hari ini sebelum ta'lim atau tausiah, mari bersama-sama kita membaca doa awal tahun 1442 Hijriah. Dan kita dianjurkan sebelum membaca doa awal tahun, kita dianjurkan membaca salawat 11 kali, kemudian membaca baqiyatus salihat, yakni kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar juga 3 kali. Dan baru nanti kita bersama-sama membaca doa awal tahun dan minta kepada jamaah seberadaan supaya bisa mengamininya. Jadi yang pertama membaca salawat sebanyak 11 kali, dilanjutkan dengan kalimat thayyibah baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah sampai akhir 3 kali. Minta seberadaan membaca, ikuti bersama-sama ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم جودك المعول وهذا عام جديد قبل أقبل. نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل. نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك الزلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل. نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kalau ada kemampuan dari malam ini sampai ke tanggal 1 itu membaca ayat kursi 360 kali. Tidak harus selesai dalam satu majelis, bisa dicicil-cicil. Lumayan ayat kursi 360 kali, kayak hitungan setahun kita berduhulu menggawinya. 360 hari itu digawi dalam satu saat, maksudnya satu Muharram itu digawi. Malam ini berapa puluh dapat sampai besok, sampai sore. Jangan sampai takam maghrib. Kalau bisa habisakan 360 kali membacanya. Nah, untuk mewakili ini kita baca malam ini 3 kali berdahulu. Nah, sisanya masing-masing pian, ulun masing-masing juga. Jadi sampai di rumah tuh kawaja bersantai-santai sambil duduk di manakah, di kursi kah apakah. Kalau di sini ngalih bersantai-santai, bersandar-sandar. Jadi kita coba 3 kali, sisanya 357. Nah, masing-masing kita menggawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Selanjutnya anjurannya, apabila telah selesai 360 kali membaca itu karena lalu dianjurkan pulang membaca doa, membaca bacaan doa sebanyak 3 kali
Ada di risalah amaliyah ada. Allahumma ya muhawilal ahwal, hawil hali ila ahsanil hal. Ya haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 3 kali itu dibaca. Tapi bila telah selesai 360 kali. Selesai 3 kali kada kainah lo. Hanya 3 kali kita kalau fajir mencet. Kena melanjutkannya masing-masing. Mun ada kemampuan dan mohon kepada Allah supaya diberikan kemampuan untuk membacanya. Sekali aja gawiannya. Kada saben malam tuh. Setahun sekali aja. Nah, kita membuat amalan-amalan. Kemudian untuk menyempurnakan majelis ini supaya bertambah-tambah lagi keberkahan, dikucuri rahmat dan ampunan Allah, maghfirah Allah, kita adakan ta'lim untuk menjelang waktu Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan lil mu'allif hadzal kitab syai'ul lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita berharap di tahun 1442 Hijriah ini keadaan kita, baik itu hal agama kita, hal dunia kita, hal akhirat kita lebih baik daripada tahun yang kemarin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun 1441 Hijriah itu pula lebih baik daripada tahun yang lalu lagi. Lalu kita di sini membuat muhasabah, membuat perhitungan, membuat introspeksi diri. Kalau sekiranya di tahun 1441 Hijriah itu telah baik, alhamdulillah, dan kita jaga, kita syukuri. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah-tambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, manakala di tahun 1441 Hijriah tersebut ada kekurangan, ada kekhilafan, baik yang sengaja maupun yang tidak, mari kita benahi. Dengan apa? Dengan cara istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni semua kesalahan dan kekhilafan yang telah lalu. Kemudian bercita-cita di tahun 1442 Hijriah ini, cita-citanya memperbaikinya dan menambah-nambahnya supaya keberkahan selalu ada dalam diri kita, keluarga kita, dan seberataan kaum muslimin wal muslimat. Supaya kewujudan kita, keberadaan kita itu bernilai dan berharga, baik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ataupun di sisi orang lain. Jangan sampai orang itu ada tetapi seolah-olah tiada. Kalau orang itu bernilai, dia ada, berharga, ketika dia meninggalkan dunia ini, jasa-jasanya akan selalu disebut, dikenang-kenang. Tetapi jangan sampai ketika kita meninggal, orang senang, bersyukur atas meninggalnya. Kenapa? Karena kewujudannya, keberadaannya itu sama sekali tidak memberikan faedah dan manfaat kepada orang lain. Yang lebih parah lagi, ketika dia meninggal, orang senang, tambah parah lagi, setelahnya tersebut dibikin orang contoh-contoh yang kaya sejarah Raja Fir'aun. Disebut bahkan dalam Al-Quran, tuh lihat contoh Raja Fir'aun dan segala macam. Jadi dikekalkan jasadnya, tubuhnya, orang akan datang berziarah ke sana melihat bagaimana fisiknya yang dahulu dia sombong mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi, sembahlah aku ini. Hari ini kering badannya, bahkan anak kecil pun melihat merasa jijik dia. Jasadnya dikekalkan untuk menjadi percontohan. Jangan sampai seperti ini. Oleh karena itu, buat kenangan yang baik masa-masa hidup.
supaya orang mengenang dan kita menjadi contoh yang baik bagi orang yang kemudian. Di sini kita mengutip kitab yang berjudul Penawar Hati, 40 hadis penawar hati susunan Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi, yakni pengasuh Pondok Pesantren Yasin Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam, yang gelaran beliau Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Jadi melalui kitab beliau ini kita ambil susunan beliau ini, kita ambil dulu hadis yang pertama untuk mengawali muhasabah ataupun tazkirah pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Yang artinya dari Abi Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum lagi beranjak, belum lagi melangkah seseorang hamba pada hari kiamat nanti sehingga dia akan ditanya dulu dengan 4 pertanyaan. An umrihi fima abnah, tentang umurnya, kemana ia habiskan. Punya umur, diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah kelapangan waktu, kemana ia menggunakan? Apakah untuk kebaikan atau sebaliknya untuk lebih banyak berbuat kemaksiatan? Ada yang 50-50, maksudnya 50 kebaikan, ada juga kejahatan 50 lan digawinya. Ada yang lebih banyak kebaikan, yang celaka justru lebih banyak kemaksiatan. Sementara dia akan ditakuni, kan, ditanyai tentang umurnya kemana dia dihabiskan. Adakah umur tadi dibuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sembahyang, untuk mencari nafkah yang halalan thayyiban, untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain? Jangan sampai dia lebih rendah derajatnya daripada pohon kelapa. Coba lihat pohon kelapa, banyak manfaatnya. Dia ditanam, akarnya menghisap air, menjaga erosi. Batangnya bahari, batangnya itu dibelah orang dijadikan jembatan. Ada juga orang pengantinan dijadikan tungku, gasan mandak kawah. Lidinya bukan main, dibikin sapu. Daun lidinya lebaran laku benar dicari orang, gasan molah ketupat. Belum lagi nyurnya, kelapanya dipakai orang. Dapat jualan tempurung lah, tempurung nyur tuh bahari dipakai orang gasan buat nyamuk. Sabutnya pakai orang gasan acara-acara dibakar orang, dan naik orang pengharum, geharu, harum sarubangan. Kada pakai dupa, musir nyamuk bisa juga. Ayo, banyaknya manfaatnya tuh nah. Kalau kita nih membanding kita nih ke pohon kelapa, belum lagi nyurnya, kada jadi wadai yang kada besantan kan. Rasanya apa tuh? Nasi burih tuh kada santan makinya, kada jadi burih, nasi biasa. Bukan main manfaatnya tuh nah. Padahal nyo tuh besi otak lah, maksudnya besi akal lah, kada besi akal. Nah, masa manusia ini kalah manfaatnya lawan pohon kelapa? Padahal Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Keberadaan dia, kewujudan dia memberikan manfaat kepada orang lain sesuai bidang dan kemampuannya.
Apa yang mampu diberikan, berikan. Apa yang mampu dibantu, bantukan. Jangan sampai hidupnya malah menyusahkan. Ayam orang di pohon hilangan. Menjadi khatib, ambil yang baik, tinggal yang buruk. Sandal baik, bagus hilangan. Tulak ke masjid, sandal capal, bulik sandal tiger. Nah ini ditakoni orang, kenapa nih khatib nang menyuruh? Ambil yang baik, tinggal yang buruk. Jadi ku ambil yang baik, ku tinggal yang buruk, ampun ku capal. Jadi orang ketika dia meninggal bersyukur. Alhamdulillah jurang meninggal sudah sidin. Aman ayam kita. Aman sandal kita. Sakarong. Milih sandal aja. Milih masjid jami' sana. Darul Khair. Masjid Agung. Nah haratnya sandal Jumatan hilangan beritaan. Sakarongnya. Orang menjemur pakaian. Kada bisa bebas. Berhilangan. Jangan punya prinsip kalau mabuk tuh aku mabuk sendiri juga, ada orang lain juga, jangan. Itu karena ada khawatir bisa menghalalkan miras kan. Akibatnya padahal mabuk tuh tau kada, minuman khamar tuh kepala ahoynya kemaksiatan. Kan gara-gara mabuk nih nang lain bisa tau umpat juga. Seorang ahli ibadah nih luar biasa, jadi wali sudah, ahli ibadah. Lalu ada anak waliul qaryah menitipakan, anak ini garing terus, udah mau sembuh, sebentar sembuh garing lagi, sebentar sembuh garing lagi. Ada nang memadahi tuh, bawa ke abid tuh, ke Al-Barsisha, bawa ke sana ke ahli ibadah tuh, sembuh kena. Dibawa gadis tadi ke sana, ampih kesurupan, ampih. Bawa bulik gila pulang, antar ke sana berterusan. Ahli ibadah datang syaitan. Harap benar syaitan tadi pulang menjadi berwujud kayak manusia. Kalau ahli ibadah tadi sotomar kehausan minum, rasa lapar makan, kadang qadaul hajat buang air kecil, buang air besar. Syaitan nang 4 bemalam tadi sing kuatan karena sing kentutan karena sing batalan. Lalu batakon kayak pacarannya ilmu pian nih kaharatan, aku nak menyalin. Udah syaitan dulunya aku kayak pian juga, cuman aku tobat, aku nggawi dosa dulu. Imbah tuh aku tobat. Nah tobatku tuh naharat. Jadi jar abid tadi kayak apa gerang? Aikam nah. Umurnya handak nah. Ini pedang sebilah pedang nih. Bunuh orang des. Betul tobat lagi. Kada kawajar si ahli ibadah tadi. Kalau aku bunuh orang nanti aku nang ditangkap. Aku nang dikisas mati juga. Walaupun aku pura-pura menyembunyikan diri membunuh nih, disuruh membunuh setelah sembunyi, dah kawa. Kalau gitu kan berzina barang, pokoknya buat lo dosa sauting, berzina barang. Berzina ini kan cari pelacur yang suka sama suka, nang harga sesuai kemampuan kan. Ya kalau berapa? Banding harga sekian. Betul kam tobat, karena aku mengajari tobatnya. Ikam akan menjadi aku nih nah, nang harat ahli ibadah. Kada kawa aku, bisa sekali aja gawi pas kejadian gelambung. Iya dah, jual siapa abahnya ini? Nah ham tangkap orang ham. Sudah aja syaitan kan ija. Nang alhamru tuh rasul maaf, kepala ahoynya kemaksatan minum hamar barang. Minum hambar nih dipikir-pikir mabuknya gesan seorang juga, menukar duit seorang, mabuknya seorang juga, kada bakalan merugikan orang. Karena aku sadar, karena aku tobat. Tapi
nang bibini nang manginap tadi, nang diinapakan tadi, nang gering-gering sakit-sakit tadi ada situ. Lalu minum khamar, mabuk, berkunang-kunang mata. Nah, melihat bibini ini pina Ahoy Lopez, wajahnya cantik merona. Ya Allah, cantiknya bibini ini. Ngaran sudah hilang kesadaran, lalu tazinahi. Nah, setelah tazinahi, apa selanjutnya? Ada timbul kesadaran. Sadar, ini bahaya nih, ini bisa melapor bibini ini kena. Ambil pedang, das, tebas, mati. Kada ketiganya lah digawi. Kada apa aja jar mabok nih jar. Kada apa aja jar gesan untuk diriku sendiri juga kada ndak bisa. Bahkan mabuk itu kepala ahoynya kemaksiatan yang lain. Ra'sus sayyiat, kepala ahoy kejahatan. Gara-gara mabuk dia bisa menzinahi orang. Gara-gara mabuk bahkan membunuh orang. Padahal tawaran syaitan yang berjelma manusia tadi cuman pertama kali membunuh, yang kedua berzina. Akhirnya ahli ibadah tadi kiok juga karena ditangkap orang. Gawian tiga kesalahannya: membunuh, menzinahi, membunuhi, mabuk, tangkap orang. Ketika hendak dibunuh berdatang pulang syaitan yang menjelma manusia tadi, hendaklah lapas. Kamu hendak lapas, kamu bunggut jal aku nah. Aku ini sebagai orang yang menolongmu. Nah, aku ini penolongmu nang maha nih. Anggap aku nih. Pada syaitan tadi ketikanya bunggut ke atas, tutup ke bawah, algojo datang, mandaunya tang, panggal leher dalam keadaan kafir, lepas imannya. Padahal waliullah sebelumnya terbang di udara, berjalan di sungai. Apalagi muridnya jadi wali juga, sidinya kepala ahoynya wali. Cuman itulah menganggap remeh masalah. Kamana umurnya kira-kira dihabiskan. Allah kada menerima lagi uzur seseorang bila telah tumbuh uban. Dia tumbuh uban 40 tahun kada kawal lagi diterima uzur. Ulun sibuk pang, ulun haur pang. Dulu pang jatuhan ikam atau sehat atau muda, kada ikam datangi majelis ta'lim, kada ikam rajin sabayang berjamaah. Orang tuh bila dia telah istiqamah, bila dia telah rajin menuntut ilmu, majelis ta'lim mendatangi, continue dawam, khairul umur adwamuha, sebaik-baik perkara dawam selalu. Lalu dia sakit, maka dalam keadaan sakit tadi dia tetap dihitung seperti menuntut ilmu. Atau dia musafir, maka dalam keadaan musafir tadi dia tetap dihitung seperti orang yang hadir menuntut ilmu. Kenapa? Karena sebelumnya memang dia niatkan dirinya untuk dawam menuntut ilmu. Lain panas-panas wadai, tapi memang selalu dia dawamkan dirinya menuntut ilmu. Amun sekedar pusing sedikit-sedikit dia tetap dia hadir duduk, walau ngantuk-ngantuk, walau tak sandar-sandar karena masalah. Penting hadir dalam majlis. Dan majlis itu adalah taman-taman surga. Kalau kalian melihat kata surah taman surga, jangan dibiarkan taman surga itu, tapi duduk di sana, hadiri di sana. Kalau kada kawa hadir juga senang barang, suka barang. Alhamdulillah ada majlis, ulun belum bisa hadir. Yang bisa hadir tadi niatkan selalu dawam. Manakala dia dawam, maka walaupun dia musafir, walaupun dia sakit, dia tetap dihitung seperti hadir menuntut ilmu. Pas sakit hanya sadar, betis sudah beparban, begantung di rumah sakit. Aduh, jakanya aku sehat, aku hendak menuntut ilmu. Ya Tuhan, semalam ikam sing sehatan ha. Kada ada jandak. Wah, ini sudah duduk di kursi roda. Nah, dia tidak bisa dihitung.
Tapi kalau dia selalu dawam, hujan pun dia tetap hadir, bagaimana aja diusahakannya selalu hadir, walaupun dia terbaring, beimpus, tetap dihitung seperti hadir menuntut ilmu agama. Ini keberkahan ilmu. Orang tadi beuzur, Allah sudah tuha ulun naboban dah, kada kawa diterima lagi. Itu yang bahaya tua-tua. Napa jar istilah bahari? Buah keladi, tua-tua makin jadi. Sepatutnya dengan adanya uban itu membuat dia sadar diri, ya Allah sudah 40 nih umur, kira 40 nih macam-macam sudah Allah beri sinyal-sinyal. Dulu dah ada usam arak apa urat asam, wah ini timbul dah asam urat, kolesterol timbul juga. Dulu waktu umur 20 25 tuh segah ya, bagus mantap. Blang usia 40 timbulan pina nyingit betis, nah kolesterol. Makanan pina pilih-pilih sudah tekanan. Dulu kawa makan daging nangarnya rawon nggak apakah daging sapi, sapinya nang buka hantupnya terus. Hari ini sidin dah kawa, aku aja sidin sakibit gen. Nah sakibit tuh ya pas sakibit tuh ikit benar. Jurang saheres nah ada tahan sidin. Kalau kemarin ngap kopala sidin. Dulu sapiring, 2 piring, ngaran kambing tuh. Peribahasanya kapalanya tuh sidin surangan jagin. Tangkornya tuh seember tuh surangan di sidin. Menyembelihkan tuh panjang ke sini nah supaya banyak dapatnya. Orang nyembelih itu kasih sini, kasih sini. Leher tuh habis supaya banyak dagingnya. Sebijian kepala kambing surangan, jangan makan sop kambing. Hari itu, hari ini lain sudah. Ada kawal lagi naik tekanan, bisa linglong segala macam. Mata kada waras lagi, dahulu cekas mata, dari pandangan 5 meter, 6 meter, wah ini kada kawa batas mak sudah berkacamata sudah. Kada kawa lagi macam-macam timbulan sinyal-sinyal nih. Dia ada lagi uzur tuh ada boleh lagi. Sepatutnya bila 40 banyak sinyal-sinyal datang, mesti dia bertobat, mesti dia mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai pohon buah keladi makin tua makin jadi. Kada pernah mailangi masjid kayak Pak. Sembahyang setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Tuh aja. Pas imamnya salah, rakaat kedua kada ingat takbir, paiyanya menagur subhanallah, paiyanya paharatnya menagur. Imam tadi bila sudah rakaat kedua tak baca bismillahirrahmanirrahim sempurna, kada boleh lagi ditagur. Kena takbir nang 5 kali nang rakaat kedua itu sunnah aja. Fatihah tadi sudah tak baca sayat, nang ada belampu tadi subhanallah. Hari ini kita payah sembahyang Idul Fitri, imamnya kada ingat. Imam manusia juga lain malaikat, saya juga kada ingat, apalagi gawean setahun cuman sekali 2 kali bisa benar kada ingat. Langsung Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, subhanallah, macam-macam batal sembayangan sama masjidan gara-gara sidin tadinya maduk. Bahasa sidin bahasa ubah kali. Bila imam sudah bismillahirrahmanirrahim tuh lanjutnya lagi, rusah dia ulang-ulang lagi, salah sah benar. Ya Allah, takbir itu bayarnya setahun 2 kaliannya sembahyang cukup jadi sidin sudah. Kemana umur dihabiskan? Umur 40 ini menentukan benar. Kira-kira amalan apa yang sudah dibuat dulu dari si wiritan, mesti umur 40 ini besi wiritan. Barang aja istighfar 100 kali, salawat 100 kali, ulah wirid. Habis sembahyang subuh baca astagfirullah, 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 astagfirullah 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100. Mesti besi wiritan. Jangan ada lalu-lalu wiritan. Kak ada diisi lalu-lalu, bahkan nang bawirid sambatnya biasanya bid'ah itu haram. Seorang sudah ada diisi wiritan nyambeti orang pulang. Mbah apa enggak senapa montong ini diberi Tuhan. Cikisan nyambeti orang jaga.
Hitung kita berpandil sehari semalaman 24 jam, lebih banyak mana dengan salawat 100 kali tadi? Haram makannya itu, haramnya. Ini gawian kita gini jina boleh ada bab kita gawe amal ibadah. Kita ada tausiah. Masa haram-haram bid'ah-bid'ah. Ada bagus yang ini. Perlu gawe malam ini apa lagi amal ibadah sampai yang hajat gawe boleh ke rumah karena baca ayat kursi. Kita ada baca mantra juga, kita baca ayat kursi. Ayat kursi merupakan salah satu daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Kita ada baca mantra juga, insyaallah ada aja pahalanya. Hantam jabian yang ragu-ragu, jangan tapi diurusi buhanannya gitu. Sudah kadang gawi dan nyampe orang bilang. Yang kedua ditanya wa an umrihi wa an ilmihi fima amila fih, tentang ilmunya kemana dia diamalkan, besi ilmu pengetahuan. Nah di sini pemahamannya ada tersirat supaya kita mau menuntut ilmu, datang bersimpuh menuntut ilmu. Anak-anak dididik supaya bisa baca Al-Quran, masukkan sekolahakan ke TKA TPA. Kalau nya ada juga ada kemampuan, panggil gurunya datang ke rumah. Kalau memang ada TKA TPA, masukkan, ajari, didik supaya dapat ilmu agama. Karena ilmu ini, dengan ilmu agama ini orang hidup belampu. Coba tanpa ilmu agama hidup kada belampu, nyamanlah berjalan di jalanan kada belampu, tetamu lubak ranjah terus. Rumah tuh kada belampu, ngalih bana bahar, pegang sini pina nyaman kanyol sekalinya tadong ular yang dipingkot. Kada tahu halal haram, kada belampu hidup. Nah, ilmu agama ini lampu, misbah yang membimbing kita. Ini halal, ini haram, ini baik, ini jahat. Itu ilmu agama tersirat supaya kita mau duduk bersimpuh menuntut ilmu agama. Tidak hanya melalui pendengaran, tapi datanglah memang berhadapan dengan ustaz tersebut. Bahkan kalau memang ada yang ditanyakan, datangi ustaz tersebut. Allah nak bertakon ngene, haus dengan ilmu plus diamalkan. Ilmu kalau kada diamalkan bahaya juga. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Pepatah mengatakan ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pohon bila kada berbuah, ujar ampunnya sadang nih ambilkan kampak. Kada berbuah, lapah benar mau urusi dadaunannya ini nambah hambur mau laku gawian aja di sini. Jadi ku tebang aja sini nih. Oleh karena itu dapat ilmu amalkan. Ada hidayah masuk ke dalam diri. Kita dengar ceramah, kita dengar nasihat, kita dengar fadilat istighfar, sambut walaupun cuma sekali. Barang siapa yang melazimi istighfar, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan bebaskan kesulitannya, Allah akan murahkan rezekinya dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Sambut itu, astagfirullahaladzim, walaupun sekali. Jangan kada tahu lalu-lalu, masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, kada urus. Fadilah takbir, keutamaan bertakbir, keutamaan tahmid, keutamaan berzikir, berwirid, keutamaan baca Quran. Sambut, jangan kada disambut hidayah itu. Kaina bila inya kada disambut, inya kada mau lagi kena. Maka bila sudah kada mau lagi, qaswatal qalb, keras hati. Hati bila sudah keras, agama mantul. Kada mau lagi pada dengar. 40 hari kada pada dengar lagi, qaswatal qalb, keras hati. Kada pernah ke majelis 40 hari. Tambah kena pulang 40 hari, tambah pulang kena 40 hari, tambah pulang kena 40 hari terus. Sampai tua kada senang dengan majelis ilmu. Kada pernah duduk menuntut ilmu. Pada dengar kada hendak juga. Besi HP, sing haratan HP-nya 4 juta harganya. Sabuting-buting dah ada ayat Qur'annya. Barang Qur'an binas kada ada. Tapi kalau namanya dangdut, pop, rock habis 64 giga tuh habis.
Nangaran film Cina tuh, Cina ngamuk tuh banyak besi. Daripada macam-macam Cina ngamuknya nih. Wong Fai Hong. Macam-macam aja. Ada kawan nyambet ulun. Beheri aja nonton, dari ingat. Nang kayak Jet Li segala macam tuh sekian puluh ratus isi. Apalagi Jackie Chan segala macam isi. Tambahinya pulang memori tanam tuh 64 giga pulang itu sebuting-buting ada ayat Quran kan gak ada katulahan lalan Tuhan berapa aja Tuhan si HP 4 juta lebih sebuting ayat kursi ada di anu download pang satu mat nang tukang ponsel tuh buat akan pang Quran nah dari Amayata Sa'alon sampai Anas itu barang ada aja di dengar-dengar salawat jualah burdah jualah buat ya kan. Jangan lagu begadang lagunya. Lagu lang dangdut habis. Mulai zaman bahari sampai ini ada isi-isi koleksinya. Nah ini nuntut ilmu supaya berlampu hidupnya. Dan ilmu tersebut membimbing orang. Kemana ilmu itu karena diamalkan. Amalkannya untuk kesini. Dalam sebuah hadis disebutkan manis dada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tetapi dengan ilmu tersebut tidak menambah hidayah, tidak menambah rajin beribadah, tidak menambah dekat kepada Allah, tidak menambah rajin berzikir, maka orang tersebut akan tambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti dituntut. Kalau ilmu umum sudah tuhuk kita belajar, mesti ilmu agama mesti kita tuntut. Karena ilmu agama ini yang membimbing kita, yang menyelamatkan kita kena di akhirat. Kada apa aja kalau lah kita berlambat sedikit lah. Niatnya tetap berjamaah itu nah, itu niatnya. Kemudian yang ketiga ditanyai lagi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Nah, kalau masalah harta ini dua pertanyaannya muka belakang, babak belur nih sakit, salapah. Min aina iktasabahu dari mana engkau perolehnya? Wa fi ma anfaqah ke mana kau belanjakan? Nah, muka belakang. Kalau umurnya tadi ke mana ia habiskan? Kalau ilmunya ke mana dia diamalkan? Tapi kalau harta dua pertakunannya min ainak tasabahu wa fi ma anfaqah, dari mana engkau peroleh? Ditakoni dulu dari mana tau olehnya, dari tanda tangan nang korupsi kah atau dari nang jalur biasa-biasa aja kah? Takoni ini nang kau peroleh ini jujurlah sudah kamu pada perdagangannya benda tuh rusak padakan harat bagus cilai bunga sepian cilai udah rusak barangnya sampai ke rumah nukar sekalinya kada sesuai harapan nukar parang namanya bilong pingkor belikakan nukar parang bawa ke rumah pingkor bilong dibelikakan ke toko jangan pun toko kakaknya udah belikakan seorang pukul kayak apa kah kayak mana itu dikira belikakan itu tukar biasa kan malah bio mana sih di sini belikakan bahasa muntah ini belikakan itu maksudnya supaya jangan pingkor pukul ratakan bahasa menipu benar kalau langsat ini manis cerai manis luar biasa tanjung beritaan di sini sampai ke sana tanjung beritaan padahal jual limau manis pian cerai sekalinya apa bapak dah memanis limau aja bapak dah sing manisan itu min ainak tasabahu dari mana engkau peroleh harta itu salitar bujurlah salitar minyak kurang sasendok apa dah kurang bangsa itu cuma seadanya aja lah bapak dah berduhulu jangan berdudi imbah dia dituangakan hanya seadanya orang tadi pun masa ada berduhulu itu udah boleh berdudi di sini balabel di sini balabel minta maaf balabel 10 di sini ada pelang balabel 11
di tengah-tengah ada label. Kira-kira tam murah nih, soalnya sini biar bilang diisi berapa? 12. Katipu sini. Soalnya kong kalingkong juga. Ini sapopo pertama, ini kamanakan. Paman Marina sama aja. Sini, halo. 10. 11. Bisa 9 gini. Dugaan baik nih, sangka baik. Dikira 9, sakalnya berapa? 12. Maka sudah tak isi dah. Kurang pulang sesindok. Sawimi salitar kurang sesindok. Ditakuni kena. Lo nyambat gini bukan menakuni pian supaya pianan. Bampeh kada lanjutkan ya apa yang sudah kita gawi kutah sahih, cuman sahih gitu nah. Siapa ada sesindok ambil keuntungan tapi kena kalau ngalih kalau urusannya di akhirat. Ya Allah. Mending waya ini kita wapi ma anfaqah kemana dibelanjakan. 1 Muharram ini bagus benar jar. Ada satu kaidah menyatakan bila 1 Muharram ini jar bebanyaki benapkah julungi bini. Insyaallah murah rezekinya setahunan ya. Tapaulnya tuh kayak itu. Malam ini nih tukarakan susu. Ulah susu tuh. Abahnya mau lah. Apalagi bacakan Fatihah ayat kursi 3 kol. 3 kol. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul binas. Minum makan gesen bini, gesen anak, minum makan. Betapaul. Perbuatan tapaul ini perbuatan berharapan supaya kaina kedepannya nang kaya benda nang dicoba diulah nih. Hidup kehidupan penghidupannya putih. Agama nih bagus, hidupan dunia nih bagus, amal akhirat nih bagus, putih beratan mencoronong dada noktah. Ini amalan ini digawi oleh waliullah As-Sayyid Muhammad Al-Alwi Al-Makki, guru Abuya Syekh Muhammad. Budin maulah sidin, kino makan sidin ke anak-anak sidin bila malam 1 Muharram nih. Ada duit sabar apa nah, ada duit 200 nah, jolong kamanya namanya 200.000. Sidin mau kayak wak kita 4 juga makan di situ. Ada jualan nyuruh aja mah ada anak yatim posot kapalannya. Jangan diusap usap aja kapalannya. Tempeli 10.000 ya kalau kasihannya ikam dada babah dada mama. Dah, assalamualaikum. Pada mau itu. Ada rezeki berbagi. Dan nafkah yang abdal itu memang untuk keluarga dulu. Ada masjid perlu perbaikan, rehab 10 juta. Tapi ada sih keponakan, apalagi bini mama, apalagi anak, contoh keponakan gini sakit perlu biaya, mana yang lebih abdal nah? Membantu masjid 10 juta tadikah, lalu disambut orang, disiarakan orang, si fulan 10 juta, alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad, macam-macam tersebar bang nama nih. Tapi membantu keponakan siapa mahabari? Kamu nak ingat juga sidin asal terima kasih. Tetap lebih abdal membantu keluarga tadi. Bini 1 tahun gak pernah ditukarkan baju, menyumbang ke orang lain bukan main. Supaya nama ini sampai turang saben Jumat disambat namanya. Umpama, nah malam ini patut namanya. Alhamdulillah. Mudahan rezeki aku ini didoakan, abahmu ini doakan, lakimu doakan, mudahan rezeki lancar. Ulahkan sosok, ulang, minumi, tapaul. Mudah-mudahan bersih, dunia bagus, akhirat bagus, agama bagus. Ini pas dah malam-malam ini hendak maulah kemana menafkahkan harta tadi. Jangan, coba lihat kesan orang Islam dengan tahun baru Miladiah atau Masehi dibanding dengan menyambut tahun baru Hijriah sangat tidak sebanding. Terkesan dingin. Tapi manakala menyambut tahun baru Masehi, berbagai macam acara dibuat, berpesta-pesta, acara panggang memanggang, begadang, menyalakan mercon, rela mata ditahan-tahan supaya kadang ngantuk, kopi, minuman segala macam, menunggu jam 00 supaya tembakan tum sekian rupiah keluar, sekian jutanya keluar, rela aja 10 juta habis, bahkan lebih habis ke Bapak, rela
Tujuannya apa? Sidin tuh mau acara pian. Semua orang ditraktir sidin, dimakani sidin. Nah, ubah terkesan kita ini dingin bila menyambut tahun. Ini nyambut tahun baru Islam, ampun kita Islam. Kalau miladiah masih tadi ampun non muslim. Ini ampun kita na Islam. Nah, mari kita sambut dengan amal ibadah kebaikan. Bersedekah juga. Julengi. Daripada nu kamarcon tadi, sedekahkan. Bantu anak yatim, ada sekolah agama bantu SPP-nya dan segala macam lainnya, buat kebaikan. Soalnya nanti ditanya, karena kita masuk kubur, harta tadi kada umpat, keluarga balik ke rumah, nah umpat amalnya lagi, silahkan berkeluarga, silahkan besi harta, cuman dikelola dua ini supaya menjadi amal. Karena dalam kubur tadi amal tadi yang mengawani kita, anak-anak yang saleh, istri-istri yang salihah. Harta-harta tadi digunakannya gasan manfaat kebaikan, sedekah jariah mengalir terus. Nah ini bisa. Soalnya kalau kita kada mengelolanya, ini kada dibawa ke kubur. Ini belikan, tinggal amal saja yang menemani dalam kubur. Terakhir yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang fisik jasad tubuhnya kemana dia dipakai. Apakah fisiknya digunakan untuk yang lalai, lupa dengan Allah tanpa zikir, atau dia gunakan untuk ingat kepada Allah. Bila telah ingat kepada Allah, fisiknya, darahnya itu Allah. Orang anti bakal apa yang diucapkannya di akhir hayatnya, bakal apa yang diucapkannya di mulutnya, itu akan meniru-niru apa yang terbiasa di mulutnya. Kalau terbiasa Allah, insya Allah akhir hayat terakhir mulutnya akan keluar nama Allah. Kalau cuman mulutnya Allah, selalu bibinian yang dipuja-pujanya, para artis yang didekat-dekatinya, kayaknya matinya bisa kayak itu juga mencari orang tuh. Bahkan disebutkan kalau orang tuh gemar minum khamar, ketika ini tuh sekarat, dia akan mencari minuman khamar. Asqini khamran, ujarnya. Beri aku minuman seteguk khamar, karena terbiasa telah minum khamar. Nah, maka itu Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir daripada kalam ucapannya itu la ilaha illallah, masuk surga. Maka la ilaha illallah inilah yang supaya rancak-rancak memompa. Bahkan orang diantaranya waliullah, diantaranya itu ketika dia dibunuh, darahnya itu tulisan kalimat Allah, karena sudah panas dipompa. Allah, apa aja Allah. Ini kada sumpah serah bungol, anak salah bungol kena, bilang lauk pauk bungol tadi, sampai kabin tuha atau cap jo bungol. Pas bintuha mertua salah bungol. Nah, padahal bintuha tadi astagfirullah aja, bintuha menantoko nih bilang bungol tuh lauk pauk, kayak lauk iwak aja, saban hari beratus-ratus kali. Coba diganti Allah, astagfirullah, masya Allah, 100 kali sehari pahala. Kemana fisik ini digunakan? Nah, panjang lebar sebetulnya banyak yang hendak disampaikan. Cuman jangan lupa kita nanti terakhir untuk sampaikan pada nanti saatnya tanggal 9 dan 10 itu Tasu'a dan Asyura. Mari kita niatkan untuk puasa sunnah. Puasa sunnah Tasu'a jatuh pada hari Sabtu, hari Jumat kah? Di kalender kita tuh Jumat, Sabtu lih. Ya elih, Jumat dan Sabtu. Jumat itu Tasu'a, Sabtunya itu Asyura. Kenapa? Karena orang Yahudi dahulu tuh berpuasa. Qadiman Nabi SAW, Nabi ini datang ke kota Mambidah. Izan, ketika itu dia melihat orang-orang Yahudi puasa. Faqulu, orang Yahudi berkata, hadza yaumun zahara Musa ala Fir'aun. Ujar bahan Yahudi, kami hari ini puasa karena hari ini merupakan hari kemenangan Nabi Musa terhadap Fir'aun. Lalu Rasulullah waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ashabi, Nabi bersabda kepada sahabatnya, paling Rasulullah dan sahabatnya, antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu. Rasulullah, kalian orang-orang beriman lebih berhak untuk bersyukur atas kemenangan Nabi Musa ini, minhum, daripada mereka tuh. Karena mereka tuh iman di ucapan, di hati kan
Melawan pulanglah Nabi Musa. Mucil kalau Bani Yahudi ini. Ya kalau mereka puasa, ya Rasulullah, antum ahaqqu bi Musa. Kau lebih berhak kalian para sahabat untuk bersyukur atas kemenangan Musa ini minhum daripada mereka. Oleh karena itu pasumu, silakan puasa. Lalu ada sahabat pulang menakun. Ujar sahabat, napa garang? Su'ilan Nabi SAW an siyami Asyura. Apa garang faedahnya puasa Asyura tuh? Nah, rupanya ada nak monteng apanya tuh. Tadi kan disugesti Rasulullah dianjurkan puasa, jangan sampai kalah lan buananya tuh. Kalian lebih berhak. Ada lagi sahabat pinanang. Apa garang kelebihannya tuh? Apa garang mendadak kelebihannya kok ada kayak seolah-olah seperti itu. Mau ada kelebihan ayo ha. Ujar Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu mengkifarat, menebus dosa setahun yang lewat. Wah, semangat sahabat tadi. Nah, ini ada sahabat tunang juga setelah diberi vitamin hanya bisa semangat. Ada nang samena wa atana ujar Rasulullah puasa kada usah takon-takon. Nah, rajuan na betakon, tapi manfaat juga sidin betakon nih. Gara-gara sidin betakon nih, sahabat lain tahu. Pintarnya sahabat tadi nih. Tahu aja sidin samena juga, sidin wa atana juga, cuman apa gerang? Mengkifarat setahun yang lalu, dosa-dosa setahun yang lalu. Bahkan Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, kalau panjang umurku sampai tahun depan, aku kada hari ini isuk aja nang puasa nah. Hari ini kebetulan kada puasa nah, pas 9 nih, pas 10 nih. Tahun depan aku puasa Tasu'a 9 Muharram, supaya aku tidak ingin disebut menyamai maniru-niru amalan bubuhan Yahudi. Tapi kitalah yang buat, yang bersyukur kepada Allah atas kemenangan Nabi Musa. Oleh karena itu kita puasa nanti Tasu'a dan Asyura. Nah, oleh karena itu niatakan barang meliwah ini, ya Allah, ulun kena puasa Tasu'a hari Jumat letaknya dan puasa hari Asyura hari Sabtu andakannya. Ustaz mau ada si hutang bang, mau ada si hutangin dulu bayari. Ibu-ibu nang haid, kita nang dulu sakit, kita nang dulu musafir. Bayari hutang aja, sengaja aku puasa esok hari qadaan Ramadan. Bila kita nak itu dapat pahala juga Asyura tadi, Tasu'a dapat juga. Bila kita puasa niatnya Tasu'a dan Asyura saja, kita kada dapat lagi, kada hilang lagi qadaan. Tapi gawi qadaan itu kalau orang punya hutang. Demikian, mudah-mudahan apa yang dapat yang disampaikan ini ada manfaatnya, terutama untuk ulun pribadi dan juga jamaah sekalian, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disehatkan badan, dimudahkan segala urusan, dan juga dimurahkan rezeki yang halal dan thayyiban, serta pada akhirnya nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لجميع الحاضرين في مجلس هنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حاجاتنا يسر لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.